Ya, selanjutnya kita masuk di mata kuliah hukum internasional dalam materi pengakuan dalam hukum internasional. Ya. Jadi adanya suatu negara itu adalah dengan adanya pengakuan dari dunia internasional, pengakuan dari anggota Majelis Umum PBB. Ya. Negara yang mengakui dirinya sendiri sebagai negara yang merdeka pastinya tidak akan diakui oleh Dewan Keamanan PBB. Ya, jadi untuk menjadi sebuah negara harus ada pengakuan dari 2/3 jumlah anggota PBB. Ya. Dan terutama juga sekarang adalah dengan pengakuan negara-negara adikuasa, negara-negara pendiri PBB. Kan? Teori pengakuan dalam hukum internasional yaitu pengakuan merupakan perbuatan politik di mana suatu negara menunjukkan kesediaannya untuk mengikuti situasi fakta. Hah? Oh iya, sorry. Jadi pengakuan merupakan perbuatan politik di mana suatu negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu negara. Apa itu? Bahwa dalam hal suatu negara mau dinyatakan sebagai merdeka harus diakui oleh 2/3 anggota Majelis Umum PBB dengan ketentuan 5 dari negara pendiri PBB ikut mengakuinya. Terjadi sekarang sudah 2/3 lebih mengakui negara Palestina merdeka, tapi pendiri PBB tidak mengakui, sampai sekarang belum terlaksana. Ya. Jadi pengakuan itu merupakan perbuatan. Ya, ada beberapa negara di dunia yang memang tidak menerima pengakuan dari misalnya Palestina. Ya. Tapi Majelis Umum PBB, pendiri PBB juga belum mengeluarkan keputusan menerima, makanya belum terjadi kemerdekaan. Kita lihat dalam teori konstitutif dalam hukum internasional, yaitu apabila lahirnya suatu negara baru telah diakui oleh negara lain, ini berarti suatu negara belum lahir sebelum adanya pengakuan terhadap negara tersebut. Ya. Jadi benar-benar pengakuan terhadap suatu negara baru, bukan negara yang sudah ada. Jadi kalau pengakuan terhadap negara yang sudah ada berarti dia jatuhnya kerjasama, bukan pengakuan. Ada teori deklaratoir, yaitu adanya status kenegaraan atau otoritas pemerintah yang baru telah ada sebelum adanya pengakuan dan status, dan tidak bergantung pada pengakuan. Ini apa? Saat belum adanya negara-negara kuat yang berkuasa, ya, terjadi pengakuan terhadap negara-negara yang berdiri sendiri tanpa pengakuan dari PBB. Ya kan? Ada teori jalan tengah, yaitu memisahkan antara kepribadian internasional yang dimiliki oleh suatu negara dengan penggunaan hak-hak internasional yang melekat pada kepribadian itu. Jadi jika ada satu hal yang ketemu tidak mendapat keputusan
dalam dunia internasional, dalam sengketa internasional pasti dikasih jalan tengah oleh Dewan Keamanan. Gimana supaya kondisi ini dapat membaik. Bentuk-bentuk pengakuan. Yang pertama, pengakuan terhadap negara baru. Kalau pengakuan terhadap negara baru pasti berkaitan erat dengan teori asal mula negara. Ya. Pasti kalau ingin diakui sebagai negara baru, negara yang mengakuinya itu pasti akan melihat ini negara sebelumnya apa. Atau ini negara sebelumnya bagian dari negara mana. Ya, harus jelas. Kalau tidak negaranya tidak merupakan bagian dari negara yang lain, bagian negara yang sudah ada, maka diteliti lagi apa alasan dia untuk menyatakan merdeka. Sudah siapkah dia untuk merdeka? Ya, apa siapnya? Dalam dunia internasional ada dibilang bahwa harus ada pemerintahan yang disetujui oleh masyarakat, mayoritas masyarakat yang ada di suatu negara tersebut. Gak bisa tiba-tiba pemerintah hanya mengakui sendiri, kami ada pemerintahan yang sah. Itu tidak akan menjadi suatu negara, gak akan diakui sebagai suatu negara. Yang kedua ada pengakuan terhadap pemerintah baru. Ini biasa kalau di negara kita ya. Setiap pemilihan pergantian presiden, naik presiden baru, ada pemerintahan baru, ada aturan-aturan baru. Ya. Jadi di sini bukan pengakuan terhadap suatu negara, tapi pemerintahan. Pemerintahan yang berjalan mengelola jalannya suatu negara, mengelola masyarakat yang hidup dalam satu negara. Ya. Selanjutnya ada pengakuan terhadap pemberontak. Nah, jadi ingat bahwa pemberontak itu adalah salah satu organ dalam hukum internasional. Pemberontak dilindungi dalam hukum internasional, bukan hukum nasional ya. Dalam hukum internasional. Mereka punya kedudukan. Kedudukannya ya sebagai pemberontak. Jadi bukan sesuatu yang ilegal. Kalau di luar negeri, sekali lagi saya bilang ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia pasti ilegal. Ya. Pengakuan terhadap pemberontak dalam hubungannya dengan hak dalam menentukan nasib sendiri. Ya. Apa itu? Biasanya kita ambil contoh misalnya yang baru-baru ini adalah Afghanistan. Ya, yang baru merdeka dari pendudukan Amerika. Yang mereka kalau nggak salah saya 2 atau 3 tahun yang lalu berhasil mengusir Amerika dari tanah Afghanistan hanya dengan 1 pesawat dan meninggalkan semua armada Amerika di Afghanistan. Ya, itu baru adalah gerakan dari masyarakat pemberontak dalam satu negara itu yang tidak menerima pemerintahnya, sehingga pemerintahnya digusur. Yang keempat ada pengakuan gerakan pembebasan nasional, yaitu pengakuan terhadap gerakan-gerakan pembebasan yang mungkin kan ikut dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ini biasanya pembebasan-pembebasan yang ada di dunia internasional terhadap kasus-kasus yang ada di setiap negara, yang biasanya berkaitan dengan HAM. Selanjutnya ada pengakuan sebagai bangsa. Kalau tadi negara, ini bangsa. Berarti orangnya, warganya. Pengakuan terhadap bangsa yang tinggal dalam suatu negara. Ini harus ada pengakuan. Karena seperti kita tahu misalnya di Amerika sudah tidak hampir 100% bukan warga asli Amerika. Semuanya sak presiden-presidennya itu adalah pendatang yang hidup di Amerika menjadi warga negara Amerika. Siapa warga negara asli Amerika? Orang Indian. Ada mereka, ada di hutan-hutan di Amerika yang sekarang masih diburu juga oleh pemerintah. Ya, karena banyak sekarang di beberapa wilayah negara yang pemusnahan etnis asli. Ya. Untuk benar-benar membersihkan pemberontakan dalam negara itu. Ya. Ada. Semalam ada bahas di apa juga di kelas reguler tentang misalnya tentang Rohingya. Ya. Rohingya di beberapa wilayah kita, pertama kali masuk itu di Aceh. Ya. Aceh memberikan pengakuan terhadap Rohingya. Ya. Pengakuan dalam hukum internasional berarti dia bebas tinggal di wilayah negara kita. Ya. Selama dia tidak membuat kerusuhan. Itu juga yang anak reguler sibuk nanya, anak semester 5, kenapa itu tidak diusir pemerintah? Ya. Saya tanya, hukum internasionalmu sudah sampai mana? Ternyata juga dia hukum internasionalnya 0. Nggak tahu apa-apa. Kasihan, dia sibuk mendebat sama saya tapi dia nggak tahu dasarnya. Kok nggak bisa diusir? Karena dia sudah mendapat pengakuan dari pemerintah Aceh pada saat itu. Padahal dulu pertamanya Malaysia sudah mengingatkan Indonesia jangan terima Rohingya, karena jika mereka sudah berada di suatu wilayah negara, ya, bulan pertama masih nurut, kedua nurut, bulan ketiga mereka ngibarkan bendera negara mereka.